Martial Universe, Bab 223. Judul, Luo Jiu. Ketika Lindong membuka matanya keesokan harinya, sinar matahari yang hangat sudah memancar dari luar jendela, berubah menjadi sinar cahaya yang menerangi ruangan. Lindong meregangkan tubuhnya, sebelum turun dari tempat tidur. Saat tubuhnya bergerak, gemuruh rendah guntur dipancarkan dari tubuhnya. Ini adalah suara unik dari daging dan Yuan Power berpadu bersama. Saat suara ini menyembur keluar, perasaan kekuatan yang kuat mengikuti. Lindong dengan santai mengeksekusi serangkaian teknik tinju untuk menghangatkan tubuhnya, dan hanya berhenti ketika keringat samar-samar terlihat di dahinya. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke pintu kamar, ketika tiba-tiba terbuka dengan lembut, sebelum Jiang Sui, yang membawa baskom, perlahan-lahan berjalan masuk. Matanya yang cerah menatap Lindong, rona merah samar melekat di wajahnya yang cantik dan cantik. "Kamu sudah bangun?" Suara Jiang Sui lembut saat dia meletakkan baskom air di atas meja. Kemudian, dia membasahi handuk dan dengan lembut meremasnya dengan tangan seperti batu giok sebelum menawarkannya kepada Lindong. Ini membuatnya tampak seperti istri yang sangat penurut. Lindong linglung saat dia menatapnya. Lagi pula, sejak dia masih muda, dia tidak pernah begitu hati-hati menunggu oleh seorang wanita cantik seperti itu. Sementara dia sedang ditatap oleh Lindong, rona merah pada wajah cantik Jiang Sui semakin intensif. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Semua yang bisa aku lakukan sekarang adalah ini." "Haha, terima kasih." Lindong tersenyum ketika dia meraih handuk itu, yang masih memiliki sedikit aroma wewangiannya. Setelah dia menggosok wajahnya dan menghapus keringat dan kotoran, dia dengan canggung mengembalikan handuk itu, yang sekarang berisi beberapa tanda hitam, kepada Jiang Sui. Jiang Sui mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, tidak memedulikan sama sekali saat dia menerimanya. Senyum lembut di wajahnya sangat hangat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menunggu seorang pria, dia tidak berharap bahwa jantungnya akan berdetak begitu keras. Saat dia menatap Jiang Sui, yang kepalanya sekarang diturunkan saat dia diam-diam mencuci handuk, Lindong menggaruk kepalanya. Mungkin dia salah, namun dia merasa bahwa cara Jiang Sui memandangnya hari ini sedikit berbeda. Perubahan ini sepertinya sudah dimulai tadi malam. "Tidak perlu bagimu untuk memaksa dirimu untuk melayaniku. Aku tidak terbiasa dengan ini. Meskipun kita hanya saling kenal untuk waktu yang singkat, aku memperlakukan kamu sebagai teman sejati." Lindong menatap Jiang Sui, dan tiba-tiba berkata. Jiang Sui sedikit terkejut. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap lurus ke arah Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum mempesona muncul di wajahnya yang cantik. "Kakak senior." Tepat ketika ruangan menjadi sunyi, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Jiang Sui buru-buru berbalik dan meninggalkan ruangan. Segera setelah itu, Lindong mulai mendengar beberapa suara. "Berita buruk, kakak senior. Bloody Vulture Martial Dojo tiba-tiba membawa orang-orang mereka dan mengelilingi dojo bela diri kita." Di dalam ruangan, mata Lindong langsung menyipit. Dia meregangkan punggungnya, dan berjalan keluar ruangan, tersenyum ketika dia berbicara dengan Jiang Sui yang sekarang pucat. "Ayo pergi dan periksa." Setelah dia selesai berbicara, dia segera menuju pintu keluar dojo bela diri. Ketika dia melihat tindakannya, wajah Jiang Sui langsung mendapatkan kembali warnanya. Dia menekan rasa takut di hatinya, mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru mengikuti di belakangnya. Saat ini, Eagle Martial Dojo telah dikepung dengan ketat. Mayoritas pasukan ini memiliki lencana yang sama di dada mereka. Itu adalah simbol Bloody Vulture Martial Dojo. Jelas, orang-orang ini berasal dari Bloody Vulture Martial Dojo. Tentu saja, di setiap bagian dari Eagle Martial Dojo diisi dengan sejumlah besar orang juga. Pandanganmu terhadap orang-orang di luar tidaklah ramah. Tentu saja, semua orang di Great Eagle City tahu bahwa Great Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo adalah musuh, dan kedua faksi saling membenci. Karena itu, suasana bermusuhan ini tidak aneh. Di pintu masuk dojo bela diri, Jiang Lei dingin seperti air beku ketika dia menatap anggota Martial Dojo Bloody Vulture yang penuh sesak. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. "Pemimpin dojo Luo Jiu, apakah kamu terburu-buru untuk mengejar elang bela diri dojo aku dari Great Eagle City?"
Jiang Lei, masalah antara Bloody Vulture Martial Dojo dan Eagle Martial Dojo kamu akan diselesaikan di arena seni bela diri besok. Alasan kenapa aku ada di sini hari ini adalah karena aku ingin kamu menyerahkan bajingan yang menyakiti putraku. Di depan pasukan Bloody Vulture Martial Dojo, seorang pria parubaya duduk di atas kuda. Sosoknya cukup ramping dan ia mengenakan pakaian tipis. Dia memiliki sepasang mata yang dalam, dan ekspresi wajahnya saat ini sangat gelap. Sementara niat membunuh yang kejam memenuhi matanya. Jelas, dia sangat marah. Setelah dia berteriak, beberapa pria di belakangnya segera melakukan tandu. Berbaring di atas tandu itu, adalah Luo San, yang seluruh wajahnya rusak parah. Saat ini, dia sepertinya masih koma. Sepertinya tamparan yang diberikan Lindong kemarin tidak ringan sama sekali. Jiang Lei melirik koma Luo San, saat sudut matanya sedikit bergerak. Dia sudah mendengar bahwa Lindong telah melukai Luo San kemarin, namun, dia jelas tidak menyangka bahwa Lindong akan sekejam ini. Meskipun demikian, pemukulan ini terasa sangat memuaskan. Anggota Martial Eagle Dojo saling memandang, ekspresi gembira yang sama di mata mereka. Jika bukan karena situasi saat ini, banyak dari mereka akan tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, Luo Jiu masih bisa merasakannya. Seketika, ekspresi wajahnya yang gelap berubah semakin menakutkan. Dia menatap dengan kejam pada Jiang Lei, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika kamu tidak menyerahkan bajingan kecil itu sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Luo Jiu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Jiang Lei mencibir. Mencengkeram telapak tangannya, pedang besarnya segera muncul, karena aura yang kuat langsung meledak. "Haha, Jiang Lei, tahap form creation. Aku sudah berada pada tahap akhir. Perbedaan di antara kita semakin besar. Kamu berani menantangku dengan kekuatanmu saat ini?" Ketika dia melihat situasi ini, Luo Jiu tertawa terbahak-bahak, nadanya jelas menghina. "Coba saja." Mata Jiang Lei gelap. Tiba-tiba, kakinya menginjak tanah, saat sosoknya segera berlari maju. Pisau besarnya menghasilkan momentum yang kuat, karena dengan ganasnya menyapu Luo Jiu, yang duduk di atas kudanya. Mencari mati. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Luo Jiu berubah serius. Tangannya meraih, ketika seorang pembuat perang yang hebat segera muncul di dalam. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya pada kudanya, dan tubuhnya membubung ke atas. Warhammernya bersiul di udara seperti longsoran salju, secepat kilat saat menghantam pedang Jiang Lei. Dentang. Raungan yang dalam dan gelombang kejut Yuan Power meledak di udara. Tubuh Jiang Lei langsung hancur oleh tumbukan, jatuh ke tanah, dan meninggalkan bekas yang panjangnya belasan meter. Hua. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Lei berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah pertukaran pertama, anggota Eagle Martial Dojo langsung mengeluarkan suara-suara yang mengkhawatirkan. "Karena kamu ingin berkelahi, aku akan menghabisimu hari ini." Setelah palunya pecah, kilatan ganas melintas di mata Luo Jiu. Segera, tanpa niat untuk berhenti, sosoknya melintas, dan dia menukik seperti burung herring. Palu perang di tangannya membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan undulasi Yuan Power, karena dengan kejam memukul Jiang Lei. Dentang-dentang. Ketika pedang lebar dan palu perang bertabrakan, gelombang percikan meledak, sementara gelombang Yuan Power meletus seperti gelombang pasang, secara langsung menyebabkan beberapa retakan terbentuk di tanah. Ketika mereka menyaksikan pertempuran yang intens ini, pasukan dari kedua dojo bela diri merasakan jantung mereka bertambah cepat, sementara mereka menatap dengan penuh perhatian pada pertarungan. "Haha, Jiang Lei, kamu masih kurang. Perbedaan antara tahap form creation awal dan akhir tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Keduanya bertukar pukulan, saat Yuan Power dengan kasar menyembur keluar. Namun, sang pembuat perang terus-menerus menekan pedang itu. Setiap kali mereka melewati pukulan, pedang itu akan bergetar setelah tersentak. Sementara itu, darah segar mulai menetes dari telapak tangan yang erat memegang pedang itu. Dentang. Pertukaran ganas lainnya. Suara keras bergema, karena pedang itu langsung tertiup angin. Ketika dia melihat situasi ini, kilatan setan melintas di mata Luo Jiu. Kekuatan Yuan yang kuat berombak-ombak di atas palu di tangannya, saat ia segera menghancurkannya ke dada Jiang Lei. Berdasarkan kekuatan di baliknya, jika Jiang Lei terkena serangan itu, seluruh dadanya mungkin akan meledak.
Waktu untuk mati. Luo Jiu mengenakan ekspresi menyeramkan saat dia membanting palu perangnya. Namun, tepat saat palu itu akan mengenai tubuh Jiang Lei, angin kencang yang hebat tiba-tiba meledak di udara dengan suara menusuk. Siapa? Angin kencang yang tiba-tiba itu menyebabkan wajah Luo Jiu menjadi dingin. Seketika, dia berbalik ketika pembuat hantamannya dengan keras membentur angin kencang yang datang. Dentang, bunga api ditembakkan dengan keras. Namun, hasil yang Luo Jiu harapkan tidak terjadi. Sebuah kekuatan yang sangat kuat disembunyikan di dalam badai itu, karena dengan paksa menyentakkan palu perang ke belakang. Kekuatan besar yang menyembur, menyebabkan hati Luo Jiu membeku. Palu perang di tangannya menari, dan melindungi tubuhnya saat dia buru-buru mundur. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa sosok muda tanpa sadar muncul di depan Jiang Lei. Sosok ini memegang tombak panjang, dan samar-samar memancarkan aura berbahaya. Bajingan kecil, kamu akhirnya keluar. Ketika dia melihat sosok ini, kilatan mengerikan langsung menyembul di mata Luo Jiu. Jelas, dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah orang yang telah mereduksi Luo San menjadi sangat menyesal. Jika kamu pintar, potong tangan yang memukul putraku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sampai kau memohon kematianmu sendiri. Ketika dia mendengar kebencian dalam suara keras Luo Jiu, senyum dingin muncul di wajah Lindong.